kelas 3. Selamat datang kembali di channel Sekolah Dasar TV. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tema 2, subtema 1, pembelajaran 4. Kita akan mempelajari tentang tokoh dan watak tokoh dalam dongeng. Lalu meminta maaf sebagai sikap sila ketiga Pancasila. Dan mengetahui gerakan memutar lengan dan meniupkan badan. Masih semangat kan untuk mengikuti pembelajaran dalam video ini? Yuk kita simak apa yang tengah dilakukan Benny, Siti, Dayu, dan Edo. Nah, setelah melihat gambar mereka, menurutmu apa yang sedang mereka lakukan? Ya, mereka sedang membahas tentang cerita rakyat. Cerita rakyat salah satunya adalah dongeng. Jadi, Dayu, Edo, Siti, dan Benny mendapat tugas untuk memerankan sebuah dongeng. Nah, dalam gambar ini, mereka sedang berdiskusi tentang siapa saja yang akan memerankan tokoh dalam dongeng tersebut. Dongeng yang akan mereka perankan adalah dongeng tentang bunga melati. Kalian tentu tahu kan bunga melati? Iya, yang putih dan wangi itu. Bunga melati biasanya digunakan pada pakaian pernikahan, juga pada tari-tarian daerah. Biar lebih cepat, yuk kita simak dongeng tentang bunga melati. Judulnya Bunga Melati yang Baik Hati. Nah, kalian bisa membaca dongeng ini di buku paket halaman 27 ya. Simak baik-baik dongeng yang akan kita baca bersama-sama. Bunga Melati yang Baik Hati. Di Taman Bunga Kerajaan, tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Kita simak percakapan dari para putri. Putri 1 berkata, "Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini." Putri 2 lalu menyahut, "Hei, lihat bunga melati itu. Warnanya putih bersih dan harumnya semerbak memenuhi taman ini." Putri 1 menjawab, aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya." Nah, mendengar percakapan para putri, bunga-bunga yang lain menjadi iri dan berkata seperti ini kepada melati. Bunga Sedap Malam berkata, "Aku tak habis pikir mengapa para putri suka sekali dengan dirimu." Bunga Anggrek pun berkata, "Iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras." Bunga Mawar Biru tidak kalah bicara. "Walaupun kau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di tas bunga, karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana." Mendengar bunga-bunga yang lain berbicara seperti itu, Bunga Melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di Taman Bunga Kerajaan pun bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang dan kupu-kupu yang datang. Kedatangan para kumbang dan kupu-kupu yang bertambah banyak membuat semua bunga di Taman Bunga Kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan mengisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang dan kupu-kupu yang datang dan mengisap sari madu mereka. Bunga Sedap Malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain pun akhirnya meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Nah, berikut adalah yang mereka ucapkan kepada bunga melati. Bunga Sedap Malam berkata, "Ternyata aroma harummu mengundang para kumbang dan kupu-kupu datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang dan kupu-kupu. Maafkan aku, Melati." Bunga Anggrek pun bilang, "Aku juga mau minta maaf, Melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami." Bunga Mawar Biru pun ikut bilang, "Selama ini aku juga berburuk sangka padamu, Melati. Aku minta maaf ya." Mendengar itu semua, Bunga Melati hanya menjawab, "Aku sudah memaafkan kalian, teman-teman.
Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk ya. Akhirnya mereka pun bisa berteman dengan baik. Nah anak-anak, menurut kalian apa ya pesan yang bisa kita ambil dari cerita Bunga Melati yang Baik Hati? Pesan yang bisa kita ambil diantaranya, berteman itu dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan apalagi menjelek-jelekan. Kita tidak boleh mudah berburuk sangka dengan orang lain. Dan jika kita berbuat salah, maka kita harus berani meminta maaf. Dan juga berlapang dada untuk memaafkan. Selain pesan-pesan yang sudah disebutkan, masih banyak lagi pesan yang bisa kita ambil dari dongeng Bunga Melati yang Baik Hati, yang tentunya bisa kalian temukan sendiri. Nah, setelah memahami pesan dari dongeng Bunga Melati yang Baik Hati, kita akan membahas tentang tokoh dan karakter tokohnya. Sebelum kita menentukan tokoh dan karakter tokoh, kalian harus tahu dulu ya, bagaimana itu karakter dan watak tokoh dalam dongeng atau cerita. Jadi anak-anak, karakter itu sederhananya adalah sikap atau sifat atau kebiasaan yang dimiliki tokoh dalam suatu cerita. Misalnya, baik hati, penyabar, jujur, sopan, peduli, senang berteman dengan siapa saja, periang atau ceria, berani, pemaaf. Nah, ini adalah contoh karakter yang sudah sepatutnya kita tiru ya. Selain contoh tersebut, ada lagi contoh yang sebaiknya kita hindari dalam kehidupan sehari-hari, seperti suka berbohong, pemalas, membedakan teman, berburuk sangka, pemarah, sombong, penakut, ceroboh, selalu bersedih. Nah, setelah memahami semua ini, kita sudah bisa menentukan tokoh dan karakter tokohnya. Tokoh dalam dongeng Bunga Melati yang Baik Hati, kita ambil para bunga saja ya. Tokoh utama kita yaitu Bunga Melati. Selanjutnya ada Bunga Sedap Malam, Bunga Anggrek, dan Bunga Mawar Biru. Tokoh utama kita, Bunga Melati, mempunyai karakter penyabar. Jadi, meskipun bunga-bunga lain amat iri dengannya, tapi Bunga Melati tidak pernah marah. Bunga Melati juga adalah sosok yang pemaaf. Karena saat bunga-bunga lain meminta maaf, dia dengan mudah memaafkan. Nah, selanjutnya Bunga Sedap Malam. Bagaimana karakternya? Berburuk sangka, tapi berani meminta maaf. Jadi Bunga Sedap Malam juga punya karakter mau mengakui kesalahan. Nah, menurutmu, bagaimana karakter Bunga Anggrek dan Bunga Mawar Biru dalam dongeng Bunga Melati yang Baik Hati? Kalian bisa tulis di buku kalian ya. Nah, omong-omong soal maaf dan memaafkan, kita punya cerita dari Dayu nih. Dayu sedang bingung. Bingung kenapa ya? Jadi gini, Ibu Dayu merawat banyak bunga dalam pot. Karena menurut Ibu Dayu, manfaat tumbuhan itu salah satunya adalah untuk keindahan, untuk menghias lingkungan kita. Lalu, apa yang membuat Dayu bingung? Jadi, rupanya Dayu memecahkan pot kesayangan ibu. Wah, Dayu jadi merasa takut. Kira-kira, apa ya yang harus dilakukan Dayu? Kalau kalian ada di posisi Dayu, apa yang akan kalian lakukan? Meminta maaf? Atau diam saja? Ya, anak yang pemberani akan meminta maaf. Untuk itulah, Dayu memberanikan diri meminta maaf pada ibu. Nah, karena keberanian dan kejujuran Dayu, maka ibu pun memaafkan Dayu. Ketahuilah bahwa anak pemberani adalah anak yang mau meminta maaf jika berbuat salah. Kalian tentu mau kan menjadi anak pemberani? Nah, dengan meminta maaf, maka akan menjalin kerukunan dengan orang lain, dengan orang tua, dengan teman, juga dengan masyarakat. Untuk itulah, meminta maaf adalah pengamalan sila ketiga, Pancasila. Sekarang, apakah kalian masih ingat, selain untuk keindahan dan menghias lingkungan, apalagi ya manfaat tumbuhan untuk kita? Ya, ini salah satunya. Selain untuk keindahan, manfaat tumbuhan adalah untuk memberikan oksigen dan tempat berteduh. Untuk itulah, Dayu dan kawan-kawan amat senang jika berolahraga di tempat yang banyak pepohonan. Nah,
Ikuti gerakan memutar lengan dan melentingkan badan seperti yang dilakukan Dayu ketika berolahraga. Badan berdiri tegak. Lalu rentangkan tanganmu ke samping. Putarlah tangan ke depan 3 kali. Lalu putarlah tangan ke arah belakang 3 kali. Badan kembali berdiri tegak. Rentangkan tangan ke atas. Lalu liukan badanmu ke samping kanan. Liukan badan ke samping kiri. Liukan badan ke kanan bawah. Liukan badan ke kiri bawah. Liukan badan ke atas dengan melentingkan badanmu. Nah, itulah gerakan memutar lengan dan melentingkan badan yang biasa dilakukan Dayu saat olahraga. Gunanya agar otot-otot badanmu tidak kaku dan peredaran darahmu menjadi lancar. Kamu pun akan merasa lebih segar dan sehat. Wah, ternyata banyak juga yang sudah kita pelajari pada video kali ini. Seperti kita telah mengetahui tokoh dan menentukan watak tokoh dalam cerita. Kita juga telah tahu bahwa sikap meminta maaf dan memaafkan adalah wujud sikap sila ketiga Pancasila. Juga kita bisa menirukan gerakan memutar lengan dan menirukan badan dalam berolahraga. Nah anak-anak, sekian pembelajaran kita dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Sekolah Dasar TV agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Dadah!